Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Nah, teman-teman, sebelum dilanjutkan ya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu supaya apa? Supaya lebih kenal lagi, lebih akrab lagi ya. Nah, kebetulan untuk memperkenalkan, mungkin dari saya terlebih dahulu ya, biar gak canggung, jadi dari saya dulu. Perkenalkan, nama saya Gandhi Chandra, asal Gobras Gunung Kanyere, sedang belajar di kampus Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Nah, sekarang sudah tahu kan nama saya siapa? Sudah. Nah, coba dari ini siapa? Rio. Asal Gunung Kanyere. Bukan nama saya. Oh, Gandhi. Gandhi, oke. Kalau berarti sudah tahu ya. Nah, untuk lebih dekat lagi gitu ya bersama saya ingin kalian memperkenalkan terlebih dahulu, sebutkan nama dan juga alamat ya. Nah, silakan dan juga asal sekolah ya. Silakan dari Rio ya tadi ya. Silakan dari Rio dulu. Rio asal Gunung Kanyere, sekolah SMK 3. Sekolah di SMK 3. Rio, kepanjangannya Rio apa? Ipwe Afgan. Rio Afgan. Ipwe Afgan. Adip Rio Afgan. Bagusnya kayak artis ya. Sekarang lanjut yang baju merah. Perkenalkan, nama saya Reja Pawing Munajat, asal dari Gunung Kanyere, sekolah di SMKN 2 Tasikmalaya. Sekolah di SMKN 2 Tasikmalaya. Eja apa tadi? Pawing Munajat. Fahmi Munajat. Baik. Sekarang dari Abi Adir, asal Gunung Kumprung. Gunung. Sekolah ya? Ya sekolah. Itu Where. Sekolah di Tohoer. Tohoer itu di Gunung Kanyere. Ya, Gobras. Gobras. Boleh lanjut? Muhammad Sandi, alamat Gobras, sekolah di SMK 2. Oh baik. Jadi sekolah di SMK 2 berarti bareng sama ini. Bareng sama Oh, sekelas atau beda kelas? beda, ini mah kelas 11, Oh. sama kelas 3, Kelas 3. 12. Ya. Nah, saya lupa tadi ya untuk teman-teman. Saya ingin lebih dekat lagi gitu, lebih tahu lagi kira-kira untuk umur. Boleh tahu dari Rio dulu. Untuk umur kira-kira Rio umurnya berapa sih? 16. Umur 16. Baik. Kalau Eja ya? Umur 16. 16. Kalau Adit 15. 15. Kalau Sandi 17. 17. Baik. Jadi untuk umur mungkin dekat ya, nggak terlalu beda jauh. Nah, teman-teman, untuk pembahasan ya, sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin bertanya ya kepada teman-teman, kira-kira ada yang tahu nggak gitu tentang bimbingan kelompok? Dari Rio dulu, apa sih yang Rio ketahui tentang bimbingan kelompok atau bimbingannya atau kelompoknya gitu, kira-kira yang Rio ketahui aja. Bimbingan sebuah, kita ngebimbing seseorang ke jalan yang benar. Baik, bagus sekali. Berarti bimbingan menurut Rio itu membimbing Orang yang Benar. orang yang membimbing orang ke jalan yang benar. Baik, membimbing orang ke jalan yang benar. Untuk kelompok Kelompok agar kita prinsip agar pintar, dan bisa bekerja sama. agar pintar dan bisa bekerja sama. Kalau dari Eja tentang bimbingan kelompok atau bimbingan atau kelompok kira-kira? Menurut Eja aja ini. Gak apa-apa, menurut Eja kira-kira apa? Yang Eja ketahui tentang bimbingan atau tentang kelompok atau bimbingan kelompok. Dari Adit dulu atau mulai dari Adit dulu kira-kira. Bimbingan mah mendampingi. Baik, Bimbing. ngebimbing, mendampingi.
Lalu kelompok lobaan. berarti banyak kan, berarti banyak. Banyak. Berarti bimbing dan kelompok itu banyak kan. Kalau Sandi tentang bimbingan kelompok, kelompok teh bekerja sama. baik. Kalau kelompok itu bekerja sama, Iya. Kalau bimbingan ke jalan yang benar. baik. Bimbingan ke jalan yang benar. Nah lalu untuk Eja kira-kira apa untuk bimbingan kelompok? Kelompok berbarengan, Baik. Kalau kelompok itu berbarengan, lalu bimbingan, membimbing. baik. Bimbingan itu membimbing. Nah, ingin menambahkan juga ya, menurut saya, jadi bimbingan itu adalah sekelompok orang untuk memanfaatkan dinamika kelompok. Ya, jadi di bimbingan kelompok itu memerlukan beberapa orang gitu, memerlukan 2 atau lebih, minimal untuk bimbingan kelompok itu 4 orang, ya, dan juga bisa lebih ke 12 orang seperti itu. Nah kira-kira untuk pembahasan gitu ya, untuk pembahasan hari ini apa sih yang enaknya untuk dibahas? Kebersihan. Menjaga kebersihan, baik, kompak. Berarti kenapa judulnya mengambil tentang kebersihan? Kira-kira apa sih? Kenapa Rio mengambil tentang kebersihan? Ada apa gitu di pikiran Rio tentang menjaga kebersihan? Ya buat lingkungan bersih enak dilihat. Baik, untuk lingkungan bersih supaya enak dilihat. Coba dari Adit tuh, Biar nyaman. biar nyaman. Dari Santi, Biar tidak membuang sampah. baik, biar tidak membuang sampah. Menurut Eja, Supaya enak ditempati. baik, supaya enak ditempati. Nah, untuk pembahasan kali ini yaitu tentang menjaga kebersihan ya. Nah, kira-kira kenapa sih gitu penting sekali untuk kita menjaga kebersihan? Dari Santi, Biar bersih biar bersih dan enak dilihat. dan enak dilihat. Lalu menurut Adit, Meh kesakit. nah itu sakit jadi biar sehat, benar. Lalu menurut Eja, Supaya bersih dan enak ditempati. supaya bersih dan enak ditempati. Menurut Rio, Kalau mau sholat jadi enggak jadi kena sholat. ya Bapak. Oh, gak apa-apa. Menurut Rio aja ya. Sholatnya Jadi kalau mau sholat itu jadi tentu halal. Ya, sah, sah biasa. Biasa. Kan kalau kotor mah nggak sah. Baik, kalau kotor dan nggak asam berarti kita ketika melaksanakan sholat itu harus benar-benar bersih gitu ya. Bersih. Baik sekali. Betul. Siap ya. Nah, kira-kira tadi kan sudah menjelaskan ya betapa pentingnya tentang kebersihan. Kira-kira dari teman-teman nih, pernah nggak sih gitu ada di dalam diri kalian itu ketika melihat sampah itu dibersihkan, atau dari sisi baiknya ya, kalian itu benar-benar ketika melihat sampah itu dibersihkan, ya baik di sekolah ataupun di rumah ataupun di lingkungan lainnya, ketika di di rumah mungkin tidak membuang sampah sembarangan, kayak beli minuman. Kalian kan anak kecil biasanya suka, anak-anak ya, anak suka beli minuman kayak ya kayak teh gelas atau apa gitu, suka buang sampah kan di rumah atau di warung, untuk buang sampah tidak membersihkannya ke tempatnya. Nah, untuk dari teman-teman nih, saya ingin tahu ya, gak apa-apa ya, dari baiknya dulu aja. Kira-kira dari sekolah gitu, atau sekolah di rumah atau di lingkungannya, kira-kira pernah nggak sih membersihkan sampah tersebut? Dari Sandi kira-kira pernah waktu kapan? di bengkel Di bengkel sekolah. ada itu Apa? kebersihan tiap hari. Oh, baik. Jadi ada piket itu tiap hari. Oh, tiap hari. Ya, Itu di jadwal tetap jadwal di jadwal. seminggu sekali. Seminggu sekali.
Itu per orang atau banyak kan? Sekelas. Masa kelas. Berarti tiap kelas udah beda. Iya. Jadi tiap kelas udah beda dan juga ada piket dari di sekolah. Kalau dari Adit kira-kira Sering sering Ya. kira-kira apa saja yang sering dilakukan oleh Adit waktu melakukan kebersihan tersebut? membersihkan WC. Membersih WC. Berarti di rumah ya, di rumah. Di rumah. Di rumah atau di sekolah? Juaranya Oh, dua-duanya berarti di sekolah dan juga di rumah. Kalau yang di rumah kira-kira apa saja yang sering dilakukan? bak mandi. Bak mandi. Berarti Adit selalu membersihkan ketika di bak mandi. Terus Terus teh menyikat menyikat apa? lantai. Oh, lantai. Jadi masih di kamar mandi. Terus Atau sudah kalau yang di sekolah bisa membersihkan tempat duduk membersihkan tempat duduk. Terus atau sedang atas berarti udah seperti itu. Kalau dari Eja Jarang. jarang. Tapi yang pernah dilakukan Rio apa Eja ya Eja. Apa saja tuh yang sering dilakukan kira-kira? Menyapu rumah. Menyapu rumah. Itu dipaksa atau kemauan Eja? Kemauan sendiri. Kemauan sendiri. Baik. Terus apa lagi? Sudah. Sudah. Kalau Rio? kalau di sekolah ada jadwal 2 orang membersihkan sampah. Kalau di sekolah ada jadwal tuh ya, membersihkan sampah dua orang berarti. Oh, iya. Tapi Rio sering membantu. Sering membantu membersihkan sampah seperti mengepel gitu, sapu. Baik ngepel berarti ya sesapu. Nah untuk yang dari negatifnya nih, kira-kira dari Rio dulu, pernah nggak sih sengaja membuang sampah gitu di mana di sekolah ataupun di rumah atau di lingkungan lainnya? Rio tuh sadar tapi tetap aja membuang. Kira-kira pernah nggak? Kapan itu? Ini pengalaman yang cerita pengalaman. Pernah sih di sekolah waktu lagi main bal buang sampahnya. Buang sembarangan. Sembarangan. Tapi Rio tahu itu buruk gitu. Tahu Oh. ya karena main bal lanjut lagi. Karena main bola jadi lanjut lagi. Kalau dari Eja Saat di perjalanan saat di perjalanan membuang sampah sembarangan. membuang sampah sembarangan. Kapan itu kira-kira? Saat mudik ke Bandung. Oh, saat menuju ke Bandung. Tapi tahu itu Eja salah itu. Tahu. Tahu. Tapi tetap aja ya membuang. Kalau Adit Kami mah main. ya dia main. Main. Ya terus Bikin sampah ke sungai. buang sampah ke sungai. Ya kenapa? Koream ke tempat sampah. Oh, jadi malas gitu ya. Jauh. Jauh. Oh iya. Tapi Adit tahu itu salah. Salah, tahu. Tahu. Kalau dari Sandi Waktu saya naik motor, saya buang sampah ke sawah. sawah. Iya. Tapi tahu Sandi salah. Tahu. Pas waktu itu tahu. Iya. Nah, jadi dari pengalaman buruknya gitu ya, kalian juga pernah membuang sampah sembarangan ya, seperti itu. Nah untuk sekarang saya ingin nanya tentang dampak membuang sampah. Kira-kira kan membuang sampah itu dapat hal yang tidak baik ya, buruk dan juga itu sangat mencemari lingkungan. Nah saya ingin tahu nih dampak-dampak tentang buang sampah. Saya ingin tahu dari Sandi dulu. Kira-kira apa sih dampak membuang sampah? Dampaknya sampah plastik dapat terurai 100 tahun. Baik, tepat tulis 100 tahun. Terus bisa menyebabkan apa? Bisa menyebabkan keempat itu Iya, berarti dapat Mampatan. mampatan. Jadi banjir. Jadi dapat membuat banjir Iya. ya. Baik. Kalau dari Adit, kira-kira apa sih dampak buruk ketika membuang sampah sembarangan? Bau tak sedap. Bau tak sedap. Baik, kalau Terus teh atau udah berarti dapat mencemari lingkungan dengan bau yang tak sedap. Tuh, kalau dari Eja, kira-kira apa dampak buruk dari membuang sampah? Mencemari lingkungan. Mencemari lingkungan. Lalu Sudah. kalau dari Rio, banyak nyamuk, banyak nyamuk. Lalu bisa buat apa? DBD. DBD. Oh iya, baik.
Lalu apa lagi? Sudah. Sudah. Nah, baik. Nah, itu untuk dampak-dampak negatif ketika membuang sampah sembarangan ya. Nah, jadi ketika kalian sudah mengetahui dampak dari buang sampah sembarangan, jadi kalian itu harus lebih tahu lagi ya, harus bisa memanfaatkan supaya kalian itu bisa mencegah terjadinya banjir, terjadinya bau yang tak sedap ketika di lingkungan. Kalian kan sudah mengetahui ya, jadi kalian itu benar-benar harus bisa melakukan yang kalian tadi sudah dibicarakannya pada saya. Nah, sebelum ditutup ya, saya ingin kalian itu saya ingin memberikan PR ya pada kalian ya, pekerjaan-pekerjaan yang kalian harus lakukan tentang menjaga kebersihan ya. Nah, saya ingin kalian menuliskan atau sepengetahuan dengan kalian ya, mau dihafal atau mau ditulis itu tentang PR kalian tentang menjaga kebersihan. Mau itu di sekolah, di rumah, atau di lingkungan, atau ketika lagi nongkrong ya. Saya ingin kalian menuliskan tentang PR tersebut. Kira-kira dari Rio dulu. Kira-kira apa sih yang PR Rio yang harus lakukan selama seminggu ke depan? Nanti kita bertemu kan, nanti kita bertemu lagi. Saya ingin kalian benar-benar ketika sudah menuliskan PR tersebut, kalian benar-benar melaksanakannya. Saya ingin dari Rio terlebih dahulu, kira-kira apa sih PR yang harus Rio lakukan untuk tentang menjaga kebersihan? Kita harus membuang sampah kepada tempatnya. Baik, harus membuang sampah kepada tempatnya. Lalu Menjaga lingkungan, kalau ada sampah ambilin. baik, menjaga lingkungan, dan ketika ada sampah itu diambilin, Buang ya, tempat sampah. buang ke tempat sampahnya. Baik. Itu menurut Rio ya. Lalu ada lagi? Sudah. Udah. Jadi PR Rio itu ketika melihat sampah sembarangan, Rio membersihkannya. Lalu apa lagi tadi yang pertama? Membuang sampah pada tempat. Membuang sampah pada tempatnya. Kalau dari Eja, kira-kira apa sih PR yang harus Eja lakukan supaya benar-benar bisa menjaga tentang kebersihan? Membersihkan lingkungan. Membersihkan lingkungan. Lalu sudah. Jadi PR Eja itu membersihkan lingkungan. Itu di lingkungan rumah atau di mana? Atau semuanya? Lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar terlebih dahulu ya. Baik. Kalau dari Adit, kira-kira apa sih PR yang harus lakukan? Mengurai sampah dengan baik. Baik, mengurai sampah dengan baik. Lalu Sudah itu kira-kira di mana dilakukannya? di lingkungan sekitar. Baik, jadi dilakukan di lingkungan sekitar terlebih dahulu. Kalau dari Sandi, Harus membuang sampah ke tempatnya. baik, harus membuang sampah kepada tempatnya. Lalu, nah itu dilakukan di mana dulu? Kalau Sandi? Di lingkungan sekitar kita. Sama. Jadi di lingkungan sekitar kita itu PR-PR yang kalian harus lakukan ya selama seminggu ke depan nanti. Semoga dengan PR-PR tersebut kalian benar-benar bisa melaksanakannya ya. Nanti saya ingin saya melihat perkembangan tersebut di semester di minggu depan. Walaupun maaf. Nah, untuk sekarang mungkin dicukupkan sekian ya untuk bimbingan kelompok sekarang. Saya sangat terpukau sekali karena dari kalian bisa memberikan gitu dan juga memberikan pendapat terkait menjaga baiknya menjaga kebersihan, dampak buruknya terkait ketika berbuang sampah sembarangan. Baik, mungkin itu saja untuk pertemuan sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.